Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal-soal KSN IPA SMP tingkat kabupaten. Yang pertama, Tino mendefinisikan skala baru termometer dengan satuan derajat T. Ditentukan temperatur 10 derajat Celcius sama dengan 0 derajat T. Dan 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Dengan demikian, pada tekanan 1 atmosfer, air mendidih pada temperatur titik-titik derajat T. Kita gambar dulu termometer T dan termometer Celcius. Terus yang kedua, kita tentukan dulu ini bukan titik tetap bawah, tetapi di sini ada kesamaan di mana 10 derajat C sama dengan 0 derajat T. Kemudian yang kedua, 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Selanjutnya, kita tahu bahwa air mendidih itu pada 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah titik-titik T. Kita bandingkan sisi yang panjang pada termometer T, T dikurangi 0 itu sama dengan T, dan sisi pendek pada termometer T itu 60 dikurangi 0 itu 60. Ini akan sama jika kita bandingkan sisi panjang pada termometer Celcius dengan sisi pendek pada termometer Celcius. 100 dikurangi 10 itu 90 dan 40 dikurangi 10 30. 90 dibagi 30 sama dengan 3. Dengan demikian T sama dengan 3 kali 60. Ketemunya adalah 180 derajat T. Nah, jadi air mendidih pada temperatur 180 derajat T. Kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Diketahui sin 30 derajat sama dengan setengah dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jika besar kecepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah titik-titik meter. Kita pelajari dulu gerak parabola, di mana gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa parabola. Kita gambar dulu, kecepatan awalnya adalah V0 dengan sudut elevasi sebesar alfa. Pada V0 ini, kita uraikan kecepatannya menjadi ada yang searah dengan sumbu X dan ada yang searah dengan sumbu Y. Nah, kita gambar ulang di bawah ini. Sisi miringnya adalah V0 dan sisi yang di samping alfa ini adalah Vx. Sedangkan sisi di depan alfa adalah Vy. Kita tahu bahwa cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miringnya, di mana sisi sampingnya ini adalah Vx dan sisi miringnya adalah V0. Dengan demikian, Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Yang kedua, sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depan pada segitiga ini adalah Vy, sedangkan sisi miringnya adalah V0. Dengan demikian, maka bisa dicari Vy sama dengan V0 kali sin alfa. Nah, pada komponen V0 ini, sisi yang sejajar dengan sumbu Y itu sama dengan Vy. Maka di sini Vy sama dengan V0 sin alfa. Setelah bola ini bergerak T detik, maka kecepatannya menjadi Vt. Untuk komponen kecepatan yang searah dengan sumbu X di sini termasuk gerak lurus beraturan, sehingga Vx-nya sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan komponen kecepatan pada sumbu Y di sini adalah gerak lurus berubah beraturan. Dengan rumus Vy-nya sama dengan V0 sin alfa min Gt.
suatu saat V0 sin alfa min GT itu sama dengan 0. Sehingga komponen V-nya itu hanya V0 cos alfa. Disinilah bola ini menempuh tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum ini akan terjadi jika V0 sin alfa min GT sama dengan 0. Atau GT sama dengan V0 sin alfa. Maka dapat kita tentukan T-nya sama dengan V0 sin alfa per G. Kita tahu bahwa jarak yang ditempuh oleh benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan itu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Pada kasus ini, S-nya adalah H maksimum. V0 kali T-nya di sini adalah V0 sin alfa kali T, sedangkan A-nya di sini adalah G. Sehingga H maksimumnya bisa tulis V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kita tahu bahwa T di sini adalah V0 sin alfa per G. Nah, maka T ini kita ganti dengan V0 sin alfa per G. Sehingga persamaannya menjadi V0 sin alfa kali V0 sin alfa per G dikurangi setengah G kali V0 sin alfa per G kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, V0 sin alfa kali V0 sin alfa berarti sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Di sini V0 sin alfa per G kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. G dibagi dengan G kuadrat, maka bisa kita coret menjadi ini jadi 1, yang bawah tinggal G. Sehingga persamaannya menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Penyebutnya kita samakan, di sini 2G, maka ini kita kalikan 2G, ini kita kalikan 2 per 2. Nah, sehingga 2 dikurangi 1, tinggallah 1. Sehingga H maksimum dapat ditempuh dengan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita kembali ke soal tadi. Ini tadi persamaan yang kita cari. Ya, H maksimumnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Besaran-besaran yang ada pada soal kita tulis lagi. V0-nya adalah 20 meter per sekon, sudut elevasi 30 derajat, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sin 30 sama dengan setengah, dan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Tinggi maksimum dapat dicari dengan persamaan H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan V0-nya adalah 20, maka di sini adalah 20 kuadrat. Sin alfa adalah setengah, nah ini setengah kuadrat, dibagi 2 kali G, G-nya 10. 20 kuadrat itu adalah 400, setengah kuadrat adalah 1/4. Nah, 400 kali 1/4 itu adalah 100, 2 kali 10, 20. 100 dibagi 20, maka tinggi maksimum sama dengan 5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Amin dan Iman berjalan searah secara konstan 2 langkah per detik. Mula-mula mereka berdampingan. Setelah 20 detik, Amin berada 2 meter di depan Iman. Jika lebar langkah Amin 32 cm, maka lebar langkah Iman adalah titik-titik cm. Ini ilustrasi antara gerak Amin dan Iman. Nah, terus di sini Amin ada di depan, Iman ada di belakang. Jarak antara Amin dan Iman setelah 20 detik itu adalah 2 meter. Amin dan Iman bergerak selama 20 detik, maka jumlah langkah Amin dan Iman itu adalah 2 kali 20 sama dengan 40 langkah. Jarak yang ditempuh Amin dapat kita cari 40 langkah kali 32 cm. Sama dengan 1280 cm. Kalau kita ubah dalam satuan meter, maka sama dengan 12,80 meter.
Sedangkan jarak yang ditempuh Iman, nah ini juga sama 40 langkah. Kalau jarak Amin ini adalah 12,80 meter, sedangkan Iman ada 2 meter di belakang Amin, sehingga jarak yang ditempuh Iman itu ada 10,80 meter. Maka lebar langkah Iman dapat dicari 10,80 meter dibagi 40. Itu ketemunya adalah 0,27 meter. Kalau kita ubah dalam satuan senti sama dengan 27 cm. Soal berikutnya, perhatikan aliran fluida yang ditunjukkan gambar berikut. Jika perbandingan diameter A1 dan A2 adalah 1:4, serta besar kecepatan fluida pada pipa A2 sama dengan 20 meter per sekon, maka besar kecepatan fluida pada pipa A1 sama dengan titik-titik meter per sekon. Nah, debit air di pipa 1 itu sama dengan debit air di pipa 2. Sehingga A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita tahu bahwa A itu adalah rumusnya 1/4 pi D kuadrat. Nah, A1 berarti 1/4 pi D1 kuadrat dan A2 1/4 pi D2 kuadrat. Ini sama 1/4 pi dan 1/4 pi. Dengan demikian A1 sebanding dengan D1 kuadrat dan A2 sebanding dengan D2 kuadrat. Maka persamaannya menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Di mana D1 dibanding D2 sama dengan 1/4 dan A2 sama dengan 20 meter per sekon, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. D1-nya adalah 1, D2-nya adalah 4, dan A2-nya di sini adalah 20. Sehingga persamaannya menjadi 1 kuadrat kali V1 sama dengan 4 kuadrat kali 20. Sehingga V1 sama dengan 16 kali 20 dan V1-nya ketemu 320 meter per sekon. Selanjutnya, berdasarkan gambar berikut, jika luas penampang A1 sama dengan 0,5 meter persegi dan A2 sama dengan 1,5 meter persegi, besar gaya F2 sama dengan 30 Newton, maka besar gaya F1 adalah titik-titik Newton. Kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal, yaitu A1 sama dengan 0,5 meter persegi, A2 sama dengan 1,5 meter persegi, dan F2 sama dengan 30 Newton. Yang ditanyakan adalah besar F1. Kita pakai logika dulu. Di sini A1 lebih kecil dari A2. Nah, maka F1 lebih kecil dari F2. Untuk mendapatkan nilai yang lebih kecil dari F2, F2-nya ini 30, maka F1 ini 30 kita kalikan dengan bilangan yang kecil dibagi dengan bilangan yang besar. Bilangan yang kecil adalah 0,5 dan bilangan yang besar adalah 1,5. 0,5 dibagi 1,5, di sini ketemu 1 dan 3. Maka F1-nya 30 dibagi 3 sama dengan 10 Newton. Kalau kita mau menggunakan persamaan, di sini P1 sama dengan P2. Mana P1 sama dengan F1 dibagi A1 dan P2 adalah F2 dibagi A2. Kita masukkan persamaan. Kita masukkan angka-angkanya. F1 dibagi A1. A1 adalah 0,5 meter persegi dan F2-nya 30 Newton dibagi A2 1,5 meter persegi. Maka F1 sama dengan 30 Newton dibagi 1,5 meter persegi kali 0,5 meter persegi. 30 dibagi 1,5 ketemu 20. 20 kali 0,5 itu adalah 10 Newton. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang soal-soal KSN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.